Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi tegas dan berani turun ke jalan. Kadang pertemuannya dengan warga menjadi viral. Namun cerita kali ini bukan semata menyoroti kiprah Gubernur Deddy Mulyadi, melainkan kisah tentang pengemis pura-pura kaki buntung yang sempat dirazia Gubernur KDM. Assalamualaikum. Halo para penonton cerita heboh. Tujuan cerita ini bukan agar kita meniru hal yang buruk, tapi semoga kita semua mendapat pelajaran atau hikmah kebaikan agar hidup kita diberkahi Allah. Sebelum memulai cerita ini, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita yang menghibur hati kita semua. Langsung kita mulai ceritanya. Jawa Barat, terutama Bandung, seperti tak habis menyimpan cerita. Ada seorang pria bernama Pak Oyong yang menjalani kehidupan yang tak biasa. Usianya 45 tahun. Tubuhnya sehat dan bugar. Pak Oyong tinggal di daerah pinggiran kota Bandung. Rumahnya lumayan bagus, terletak di sebuah ujung jalan kecil. Orang tak akan mengira rumah itu dibeli Pak Oyong dari hasil mengemis. Tapi itulah kenyataannya. Pak Oyong memang bekerja sebagai pengemis. Dari rumahnya, setiap pagi ia berangkat ke tempat kerja, naik motor membawa sebuah tas besar berisi peralatan kerjanya. Di sebuah pusat pertokoan yang ramai di Bandung, Pak Oyong memarkir motornya di parkiran yang penjaganya sudah dikenalnya dengan baik. Lantas di belakang sebuah bangunan, ia menyiapkan diri. Pak Oyong mendapat ide ini kala melihat seorang pengemis di Jakarta pura-pura berkaki satu. Awalnya Pak Oyong mengenakan celana pendek, lantas ia melipat betis kirinya ke belakang, sehingga betis menempel dengan paha. Lalu ia membalutnya dengan kain. Jadilah kaki kiri seolah buntung. Adapun kaki kanan tetap dibiarkan utuh. Setelah itu Pak Oyong mengenakan celana yang rada longgar. Kini seolah kaki kanannya utuh, namun kaki kirinya cuma separuh. Jadilah Pak Oyong mirip orang yang kaki kirinya buntung. Ia lantas duduk di atas kardus dekat jalan masuk pertokoan. Tangannya menengadah, matanya dibuat sayu, dan suaranya mengibah. Orang akan mudah kasihan melihatnya. Memang Pak Oyong adalah aktor jalanan yang ulung. "Pak, ini buat makan ya," kata seorang ibu gemuk, menyelipkan uang 20.000 ke dalam baskom kecil yang tergeletak di depannya. Pak Oyong mengangguk lirih, pura-pura menahan rasa haru. Ibu itu berlalu. Lantas datang suami istri muda. Melihat Pak Oyong, istrinya berhenti dan memberi 5.000 rupiah. Suaminya ngomel, "Ngapain sih orang kayak gitu dikasih duit?" Istrinya menjawab, "Kasian lihatnya. Orang kakinya buntung gitu, masa kamu gak kasihan?" Suaminya mendengus. Itu gak buntung sebenarnya. Tapi istrinya malah kesal. "Kamu mah suka suuzon sama orang. Bagus kita yang sehat begini, bisa menolong orang yang cacat." Suaminya malas berdebat. Ia menatap Pak Oyong. Pak Oyong memasang muka sedih. Bapak muda itu diam saja, lantas mengajak istrinya pergi. Dalam hati, Pak Oyong tertawa. Ia memasukkan uang yang sudah didapat ke dalam tas punggung kumal. Jika orang melihat uang sudah banyak di baskom, biasanya orang malas memberi. Tapi kalau baskom kosong, atau hanya sedikit uang, maka yang memberi akan ada lagi. Menjelang jam 11:30 siang, orang yang memberi uang ke Pak Oyong sudah banyak. Diam-diam saat tak ada yang melihat, Pak Oyong menghitung uang yang dimasukkan ke dalam tasnya. Hasil yang didapat sudah 500.000 rupiah lebih. Hari yang baik, pikirnya, tapi ia tahu, masih jauh dari target hariannya, 1 juta rupiah. Matahari makin panas, namun orang yang lalu lalang sangat ramai. Pak Oyong menggeser tubuhnya sedikit, mencari tempat yang lebih teduh di bawah bayang-bayang toko. Tak disangka tiba-tiba, dari ujung jalan, terdengar teriakan. "Awas, razia!" seru seorang pengamen. Lantas ada teriakan dari pengamen lain. "Kabur!" Gubernur KDM turun langsung razia. Pak Oyong melihat beberapa pengemis dan pengamen lari lintang pukang menyelamatkan diri. Pak Oyong langsung siaga. Ia berjalan beringsut menuju motornya yang terparkir. Tapi suara langkah kaki bergegas muncul mengejarnya. "Nah, ketangkap kamu!" Ternyata Gubernur KDM muncul dan menangkap Pak Oyong. Gubernur datang ditemani oleh seorang petugas. Sepertinya petugas lain mengejar pengemis dan pengamen yang lari berpencaran. "Lepasin saya, Pak!" kata Pak Oyong ke gubernur. Namun lelaki berpakaian putih itu tak melepasnya. "Kamu aslinya sehat kan? Masa kamu kerjanya ngemis kayak gini?" "Saya..." kakinya. Pak Oyong memasang wajah sedih agar gubernur kasihan. Tetapi lelaki ini ternyata tegas. "Heh, saya nggak bisa dibohongin. Kamu cuma pura-pura kaki buntung. Lepasin. Ayo lepasin ini yang kamu pakai." Sebenarnya Pak Oyong enggan melepas celana longgarnya, namun petugas berwajah galak di sebelah gubernur melotot. Terpaksa Pak Oyong melepas celana yang dikenakan. "Tuh kan,
Kaki yang kiri ini cuma dilipat, kata gubernur setelah melihat kaki Pak Oyong. Dengan malu Pak Oyong melepas kain yang membebat kirinya. Berdiri kamu, kata gubernur KDM lagi. Terpaksalah Pak Oyong berdiri. Kamu bisa berdiri tegap begini, kaki kamu dua-duanya sehat. Kamu ini masih muda. Mestinya jangan kerja begini, cari kerja yang halal. Kalau nggak kerja kantoran, kan kamu masih bisa jualan atau ngapain. Pak Oyong diam saja. Kamu keenakan kerja begini, cuma duduk pura-pura kaki buntung, terus nadahin tangan dapat duit banyak. Coba hitung itu di tasnya, kamu sudah dapat duit berapa? Malu-malu Pak Oyong menunjukkan uang di dalam tasnya. Waduh, gampang bener cari duit baru jam segini udah dapat 500.000. Tapi ini kan nggak bener. Kamu berhenti pura-pura begini. Kalau masih gini, entar kamu ditangkap. Pak Oyong takut ditangkap. Ia berharap gubernur KDM segera pergi. Tak disangka, ada seorang pengemis perempuan menggendong bayi lari ke dekat situ dan terus kabur. Hei, tangkap itu! Petugas dan gubernur KDM segera mengejar perempuan itu. Pak Oyong melihat kesempatan. Cepat Pak Oyong naik ke motornya, terus menyalakan motor. Brim, motornya menyala dan Pak Oyong segera kabur meninggalkan tempat itu. Bener-bener tuh, pengemis. Kabur dia pakai motor. Kata petugas melapor ke gubernur KDM. Sementara itu, motor Pak Oyong melaju kencang di jalan raya. Ia memilih pulang meski belum tengah hari. Sial, baru dapat 500.000, harusnya bisa 1 juta hari ini. Gara-gara razia, maki Pak Oyong jengkel. Ia tak merasa bersalah. Toh orang-orang ngasih karena kasihan. Mereka ikhlas. Kenapa gubernur yang marah? Bisiknya pada diri sendiri. Pak Oyong tiba di rumahnya. Rumah 1 lantai dengan pagar besi. Istrinya, Bu Siti, melihat suaminya pulang dengan tatapan bertanya. Tadi ada razia. Pak Oyong cemberut. Padahal saya baru dapat duit 500.000. Bu Siti sebenarnya tak menyukai pekerjaan suaminya. Mestinya bapak nggak usah ngemis lagi. Apalagi pura-pura cacat. Pak Oyong mendengus. Sudah, diam kamu. Bu Siti menatap suaminya. Terus mau sampai kapan bapak begini? Allah ngelihat pak, kalaupun kita banyak duit, tapi bukan rezeki yang halal. Namun Pak Oyong memarahi istrinya. Kamu tahu nggak, ini hasil saya kerja keras. Orang juga ngasih duit dengan ikhlas. Lagian, kamu juga nikmatin hasilnya. Bisa makan enak, rumah bagus. Kamu malah nyuruh suami berhenti kerja. Bu Siti hanya bisa diam. Tapi hatinya tetap tidak setuju. Tak lama kemudian ada suara ponsel berdering. Pak Oyong melihat nomor yang masuk. Ia lantas bicara serius di telepon. Istrinya diam-diam mendengarkan. Usai menelpon, Pak Oyong melihat istrinya mendekat. Tadi petugas haji yang nelpon, beritahunya, tahun ini kita berangkat haji. Istrinya tersenyum senang. Alhamdulillah, akhirnya kita bisa ke Tanah Suci, Pak. Pak Oyong dulu didaftarkan haji oleh istrinya. Ya sudah, Bu, kita berangkat haji, biar dosa-dosa kita bersih. Bu Siti bahagia, mungkin bila sudah naik haji suaminya akan tobat, pikirnya. Ternyata di Tanah Suci, banyak kejadian aneh terjadi pada Pak Oyong. Kota Mekah menyambut Pak Oyong dan istrinya dengan panas yang membakar kulit dan udara yang menyesakkan di dada. Panas bener di sini, keluh Pak Oyong kegerahan. Haredang pisan, mana udaranya pengap. Ia heran melihat jamaah haji lain gembira tiba di Tanah Suci. Sepertinya jamaah lain tidak merasa panas menyengat dan udara yang menyesakkan napas. Ada rasa haru yang menyelinap di hati Bu Siti saat tiba di penginapan haji di Mekah. Dari depan hotel, ia bisa melihat menara Masjidil Haram dari kejauhan. Ia menangis pelan. Namun Pak Oyong hanya tersenyum kecut. Entah kenapa, dadanya terasa sesak melihat bangunan itu. Akhirnya kita bisa sholat di depan Ka'bah ya Pak, kata Bu Siti bahagia. Bersama rombongan lainnya, mereka bersiap ke Masjidil Haram. Ini jaraknya nggak jauh dari penginapan kita, kata Pak Nurdin, pimpinan rombongan. Cuma 800 meter. Kuat ya? Bapak Ibu jalan kaki ke sana? Beberapa bapak menyahut. Insya Allah kuat, Pak Oyong menyahut. Cuma 800 meter mah kecil, saya pasti bisa jalan kaki ke sana, kata Pak Oyong yakin. Istrinya sudah pakai mukena tak sabaran. Ayo Pak, kita ke Masjidil Haram. Tapi tak disangka, kaki Pak Oyong mendadak kaku. Ia jatuh terduduk di kamar hotel. Sakit, jeritnya sambil memegangi kaki. Haduh, sakit. Bu Siti membantu suaminya berdiri. Coba Pak, kakinya digerakkan. Pak Oyong mencoba menggerakkan kakinya, tapi tetap tak bisa. Dalam rombongan haji,
ada petugas medis. Kaki Pak Oyong diperiksa oleh seorang dokter. Tapi herannya, tak ditemukan penyakit apapun. Dokter yang memeriksa sampai berkata, secara fisik, kaki Bapak sehat. Ini peredaran darah di kaki juga lancar. Pak Oyong kesal. Terus kenapa saya nggak bisa jalan? Dokter bingung. Sepertinya kaki Bapak sendiri yang menolak bergerak. Tim medis menyarankan, kalau mau ke Masjidil Haram, Bapak bisa pakai kursi roda. Kita ada kursi roda yang bisa Bapak pakai. Akhirnya, Pak Oyong harus didorong dengan kursi roda oleh Bu Siti. Istrinya mendorong kursi roda dengan tabah. Sementara wajah Pak Oyong semakin murung. Tiba mereka di Masjidil Haram. Air mata Bu Siti bercucuran saat pertama kali melihat Ka'bah. Pak Oyong pun tak kuasa menahan haru. Apalagi ia harus sholat dengan duduk di atas kursi roda. Usai sholat, rombongan hendak kembali ke penginapan. Bu Siti kembali mendorong kursi roda yang diduduki Pak Oyong. Keluar dari Masjid Haram terjadi keajaiban. Kaki Pak Oyong terasa tak sakit lagi. Ia mencoba berjalan. Bisa. Kakinya melangkah dengan lancar. Ternyata kakinya bisa melangkah dengan baik kalau meninggalkan Masjidil Haram. Namun, esoknya saat hendak ke Masjidil Haram, lagi kaki Pak Oyong sakit. Jadilah tiap hendak ke Masjidil Haram, Pak Oyong harus didorong istrinya di kursi roda. Saat keluar dari Masjidil Haram, ia berjalan. Biasa. Masalah Pak Oyong tak berhenti di kaki. Suatu siang ia dan istrinya berbelanja pakaian dan mukena di sebuah toko dekat penginapan. Pak Oyong dapat berjalan biasa kecuali ke Masjidil Haram. Saat hendak membayar, Pak Oyong kebingungan. Uangnya hilang, Bu, katanya gemetar. Pak Oyong membawa tas kecil. Di dalam tas ada dompet yang berisi uang tunai. Dompet di dalam tas ada, tapi uangnya tak ada. Kok bisa cuma uangnya yang hilang? Bu Siti bingung. Ini tanah suci, Pak. Orang di sini ibadah bukan mau nyopet. Lagian Bapak pasti merasa kalau ada yang buka tas dan buka dompet Bapak mungkin ini azab. Allah marah, kata Bu Siti dengan suara bergetar. He, Ibu, jangan ngomong sembarangan. Allah, nggak gitu caranya, bentak Pak Oyong. Meski hatinya sendiri mulai gentar. Siapa bilang Allah marah ke Bapak? Bu Siti terdiam. Kembali keanehan lain terjadi. Menjelang waktu kembali ke tanah air, sudah dekat. Pak Oyong didorong di kursi roda oleh istrinya ke Masjidil Haram. Mendadak Pak Oyong tersentak. Setiap mendekati gerbang masjid, kepalanya pusing, tubuh berat, kaki bergetar, dan pandangannya gelap. Ia tak bisa melihat bangunan di depannya. Kepala saya sakit sekali, mata saya nggak bisa melihat kalau masuk Masjidil Haram, katanya. Terpaksa Pak Oyong keluar Masjidil Haram. Herannya di luar Masjidil Haram, tubuhnya biasa saja. Pak Oyong duduk termangu di pelataran masjid. Tak terasa, matanya basah. Seorang pembimbing haji dari Indonesia, Ustadz Ilham, menghampiri Pak Oyong yang masih menangis terisak. Pak Oyong, kadang apa yang terjadi di tanah suci adalah cerminan hidup kita di rumah. Di sini, hati kita dibuka. Semua yang palsu akan kelihatan, karena kejujuran akan terang benderang. Mungkin selama ini Bapak hidup ada yang kurang baik. Bisa jadi ini teguran. Ka'bah dan Masjidil Haram itu tempat paling suci. Tapi bukan semua orang bisa benar-benar masuk ke dalamnya. Apalagi kalau hati masih kotor. Pak Oyong tak menjawab. Ia menangis lebih panjang. Tangis yang bukan karena kehilangan uang atau kaki yang tak bisa digerakkan, tapi karena untuk pertama kalinya ia merasa dirinya benar-benar kecil di hadapan Tuhan. Ia menatap kursi rodanya, tubuhnya yang mendadak lemah, dan teringat wajah-wajah yang dulu ia tipu di jalanan Bandung. Rasa bersalah mencengkeram jiwanya. Setelah kembali ke tanah air, Pak Oyong tidak lagi mengemis. Ia mulai berdagang kecil-kecilan, membuka toko kelontong di rumahnya. Bu Siti membantu dengan setia. Toko itu perlahan-lahan ramai. Tetangga pun mulai menghargai perubahan sikapnya. Hidup saya dulu penuh tipu daya. Sekarang saya ingin jujur. Walau rezeki tak sebesar dulu, kata Pak Oyong pada seorang tetangga yang tahu pekerjaannya dulu sebagai pengemis. Alhamdulillah, semoga diberkahi Allah usahanya. Pak Oyong, penonton cerita heboh, demikianlah video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.